Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan memberikan beberapa materi mata kuliah kewarganegaraan. Saya Rizal Abu Barok dengan NPM 251 pilihan dengan Mandaya. Saya Minal Kali dengan PM 224. Saya Levina Herdulaisy dengan NPM 153. Saya Hani dengan NPM 138. Saya Neta Mulia dengan NPM 141. Saya dari Sulman Himpuana dengan NPM 176. Saya Nisa Dewi Ramadhani dengan NPM 152. Oke, buat kesingkat waktu kita langsung ke materi aja ya. Halo semuanya, selamat datang di diskusi kita kali ini. Hari ini kita mau ngobrol tentang identitas nasional dan integrasi nasional Indonesia. Topik ini sangat penting karena identitas nasional bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga menjadi pegangan bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Benar, apalagi sekarang di era globalisasi. Jati diri bangsa sering sekali diuji oleh arus informasi dan budaya asing. Kalau ngomongin identitas nasional, ininya itu jati diri bangsa kita yang membedakan kita dari bangsa yang lain. Identitas ini terbentuk dari sejarah yang panjang, budaya yang beragam, dan juga nilai yang disepakati bersama. Betul, terlebih lagi di Indonesia masih terlihat jelas identitas nasionalnya melalui Pancasila, bahasa Indonesia, dan juga gotong royong yang masih terjadi sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, cara bersosialisasi kita dalam bermasyarakat ikut terbentuk. Jadi bukan hanya sekedar simbol saja. Sejarah nasional Indonesia lahir dari pengalaman penjajahan yang panjang dan berat. Rasa senasib sepenanggungan ini membuat masyarakat ingin bersatu menjadi bangsa yang merdeka. Dan kesadaran ini kemudian berkembang melalui organisasi pemuda, pergerakan nasional, dan tokoh-tokoh para pejuang sampai proklamasi kemerdekaan. Sejarah ini membuktikan bahwa nasionalisme bukan hanya kata-kata, tapi perjuangan nyata untuk membentuk bangsa. Dari pengalaman itu, identitas nasional membentuk karakter bangsa kita secara dasar. Nah, nilai-nilai seperti toleransi, persatuan, keadilan, dan juga cinta tanah air itu tumbuh melalui pemahaman ini. Oleh karena itu, kalau karakter bangsa kita kuat, apabila ada perbedaan suku, budaya, agama, dan sebagainya, maka hal tersebut tidak mudah untuk memicu konflik. Dan karakter ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saling menghormati dan gotong royong. Identitas nasional ditegas juga dalam Undang-Undang 1945. Contohnya bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia, lambang burung Garuda, dan bahasa Indonesia. Simbol ini bukan hanya sekadar formalitas, tapi juga berfungsi sebagai pengingat dan perekat bangsa yang mempersatukan warga. Makna simbol negara itu terlihat ketika semua warga ikut menghargai dan menjadikannya pedoman moral. Era globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar. Budaya asing mudah masuk dan bisa mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Nah, kalau kita tidak bisa berpikir kritis, maka generasi muda akan kehilangan identitas mereka. Oleh sebab itu, penting untuk kita memahami nilai-nilai lokal dan nasional supaya identitas kita sebagai warga negara menjadi kuat. Ini juga jadi tantangan buat pendidikan supaya generasi muda tetap sadar akan kekayaan budaya dan sejarah nasional. Indonesia itu sangat beragam, mulai dari suku, agama, bahasa, sampai budaya. Nah, keberagaman ini menjadi kekayaan yang bisa memperkuat bangsa jika kita saling jaga. Tapi kalau mau dikelola dengan baik, perbedaan itu bisa muncul bergesekan sosial. Maka dari itu, sistem saling menghargai dan memahami perbedaan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tantangan nyata seperti konflik sosial, diskriminasi, dan juga penyebaran hoax bisa memicu perpecahan. Nah, media sosial ini mempercepat penyebaran sebuah emosi. Oleh karena itu, kita harus kritis dalam menerima sebuah perubahan. Kalau enggak, perbedaan tersebut itu bisa berkembang menjadi konflik besar. Integrasi nasional ini menjadi kunci persatuan bangsa. Strateginya mulai dari pendidikan kebangsaan sampai penegakan keadilan sosial. Nah, dialog ini membantu mengurangi konflik serta memperkuat pemahaman antar kelompok. Dan keadilan sosial memastikan semua warga merasa dihargai dan disertai. Semua yang kita kembangkan menjadi pedoman utama. Artinya kita bisa berbeda-beda tetapi tetap satu bangsa. Perbedaan sendiri harusnya bisa menjadi sumber kekuatan, bukan sebagai sumber perpecahan. Nah, ini menjadi strategi integrasi yang nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Generasi muda adanya peran penting untuk menjaga identitas nasional dan persatuan bangsa. Sikap bijak di media sosial dan partisipasi aktif di masyarakat sangat membantu dalam integrasi. Dengan berpegang pada Pancasila, generasi muda dapat menjadi agen pemersatu dan menularkan nilai positif ke lingkungan. Ini tanggung jawab kita semua sebagai bangsa Indonesia untuk menjaga Indonesia tetap harmonis. Jadi, identitas nasional dan integrasi bangsa bukan cuma teori, tetapi harus diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dengan menghargai perbedaan dan juga memahami sejarah bangsa, kita bisa memperkuat persatuan kita. Dan Indonesia menjadi kuat, utuh, serta harmonis untuk rumah bagi kita bersama. Mungkin cukup sekian dari diskusi yang telah kami sampaikan. Apabila ada kelebihan atau kekurangan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.